hanya dalam kurun waktu 1 bulan terjadi 2 kali kecelakaan kapal yang menyebabkan belasan nyawa melayang pemirsa. Selain terkait kelayakan kapal, manifest penumpang pun jadi sorotan. Haruskah serampangan pengelolaan dan pengawasan terus memakan korban di lautan? Kecelakaan laut lagi-lagi terjadi. KM Barcelona 5 terbakar saat melintas di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada 20 Juli. Kapal terbakar saat di tengah perjalanan memperlihatkan asap tebal yang mengepung kapal. Api itu ditengarai berasal dari dek atas kapal. 5 penumpang KMP Barcelona 5 dilaporkan meninggal dunia. Sementara 2 diantaranya belum teridentifikasi. Ada perbedaan data antara di manifest dengan fakta di lapangan. Awalnya dilaporkan sekitar 280 penumpang yang ada di manifest, namun data Basarnas Manado melaporkan 580 orang menjadi korban. Sebelumnya, kecelakaan laut juga menimpa kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu. Setelah bergerak dari Pelabuhan Ketapang, kapal yang hendak menuju Gilimanuk, Bali, tenggelam di perairan yang dikenal ramai lalu lintas dan rawan arus kuat. Lagi-lagi, manifest atau daftar penumpang jadi sorotan. Total 65 penumpang dan awak kapal sebagaimana data manifest. Namun jumlah korban diperkirakan lebih dari 65 orang. Faktor manusia bertanggung jawab terbesar atas mayoritas kecelakaan kapal. Penting mengevaluasi standar operasional pelayaran termasuk prosedur pemuatan, perawatan kapal, hingga pengelolaan navigasi. Ya, jadi saya melihat bahwa ini tidak hanya sekedar dari sisi operasional, tapi juga dari sistemik. Jadi bahkan dari regulasinya tidak ada kejelasan peran-peran dari institusi terkait, baik Kemenhub, KNKT, Syah Bandar, KSOP, Pelabuhan, siapa sih yang akan menjadi penanggung jawabnya ketika terjadi kecelakaan. Dalam sebulan terakhir kan ada 3 ya, jadi itu terus terulang karena tidak pernah ada kajian komprehensif siapa sih yang salah atau apa sih yang harus diperbaiki, seperti itu. Ada isu kebakaran di dek kapal, kemudian tidak adanya radio komunikasi, berarti kan sebelum perjalanan pun bahkan mungkin tidak dicek secara komprehensif. Sistem manajemen muatan pun perlu diperbaiki agar setiap kapal memuat sesuai kapasitas dan stabilitasnya diperhitungkan secara akurat. Kita tahu kapasitas kapal hanya 450, tapi ternyata yang naik 530 atau 40 saya lupa. Tapi artinya adalah itu sudah melebihi kapasitas gitu, sehingga ketika itu dibiarkan berlanjut maka bisa terjadi kapalnya tenggelam, atau mungkin nanti kalau isunya sudah ada yang meninggal ya, itu kan mereka harus mendapat santunan. Itu bagaimana cara trackingnya, berapa santunan yang diberikan ketika manifestnya juga salah. Jadi memang dari awal sudah harus di tracking seperti itu. Terlepas dari penyebab terjadinya kecelakaan, konsumen, dalam hal ini penumpang kapal laut, memiliki hak untuk meminta ganti rugi. Adalah tiket penumpang kapal laut yang dapat dijadikan dasar klaim asuransi. Upaya perbaikan bagi pelayanan transportasi laut sebaiknya mulai dirancang dengan lebih mengikut sertakan dan mengakomodir kepentingan penumpang. Sifani Aisyah, Novayul Hendry melaporkan.